Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Liman Hairul Ibad. Saya dari Informatika Angkatan 2021. Saya dari kelompok 5, Wirausaha Digital 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas dari produk atau ide yang kelompok kami bikin. Ya, sudah bisa terlihat dari belakang saya, itu ada sebuah tampilan layar terkait Lean Canvas dari ide yang kelompok kami buat. Nah, nama ide kami adalah bukawarungjabar.com. Ya, nah, bukawarungjabar.com ini kami mengambil ide dari salah satu problem yang ada, yaitu tentang terkait kolaborasi dan sinergi antar UMKM. Ya. Nah, sini udah banyak komponen-komponen dari Lean Canvas itu sendiri yang kami masukkan. Yang pertama ada problem dan solution ya. Karena problem dan solution ini salah satu komponen yang sepaket, karena di mana ada problem selalu ada solution. Yang pertama, problem pertama adalah kualitas dan kapasitas produk. UMKM kurang bersaing. Jadi kami melihat bahwa problem kenapa UMKM di sini atau UMKM yang kami lihat dan kami analisa adalah memang kurang bersaing produknya, sehingga banyak UMKM yang harus struggle tapi masih belum bisa mengangkat usahanya. Nah, yang kedua ada problem, yaitu takut barang yang dibeli rusak di perjalanan. Jadi ketika misalkan UMKM ingin menyuplai barang, dan ketika mereka menyuplai barang dari misalkan distributor itu beda kota atau misalkan jaraknya jauh lah, nah itu mereka takut di perjalanan barang itu tidak akan datang dalam keadaan baik atau fresh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ongkos kirim. Ongkos kirim memang selalu jadi perdebatan dimanapun kita berada ya, maupun kita saat memesan Gojek atau GoFood, itu mungkin kita akan bingung dengan ongkir. Nah, bagaimana caranya kita bisa sebanyak-banyak mendapatkan voucher atau diskon sehingga ongkir itu bisa terpotong. Ya, cuma manusiawi ya. Nah, solusi yang kami berikan dari 3 problem tadi adalah yang pertama, dari problem yang pertama, memperhatikan kualitas dan kapasitas bahan baku dan kebutuhan UMKM lainnya. Hanya menjual dan menyediakan produk yang terbaik. Jadi kami di sini memberikan solusi kepada para UMKM, yaitu dengan menyediakan bahan baku dengan kualitas yang terbaik juga. Jadi bahan baku dari kami itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, jadi para UMKM tidak perlu takut barang ini tidak memiliki kualitas yang baik, karena memang kami sendiri yang memilih, oh ini adalah produk yang terbaik. Kedua, tersedianya klaim asuransi yang menjamin barang jika adanya kerusakan. Jadi para e-commerce tidak perlu takut untuk ketika barangnya sampai itu dalam keadaan yang rusak. Tidak perlu takut, karena kami sudah memberikan klaim asuransi sehingga ada jaminan bahwa barang akan sampai dengan selamat. Bukan selamat saja, tapi dalam keadaan baik pun. Ketiga, harga pengiriman yang sangat terjangkau. Jadi kami memberikan benefit bahwa harga kirim atau ongkir itu tidak mahal, ya yang terjangkau saja. Karena kami merasa memang, jadi kami ingin membantu. Jadi kami membantu pun dengan sesuatu yang baik juga. Kemudian ada unique value proposition. Unique value proposition ini adalah salah satu nilai yang kami berikan dan menjadi keunikan dari produk kami. Ada 2. Yang pertama, website penyedia dan pengadaan bahan baku serta kebutuhan segala jenis UMKM dan seluruh Indonesia untuk UMKM di Jawa Barat. Jika kualitas dan kapasitas produknya terjamin berstandar tinggi. Jadi kami ini menyediakan
barangnya sesuai dengan nama kami ya, yaitu bukawarungjabar.com, di mana kami menyediakan hanya untuk yang berdomisili di Jawa Barat. Namun tadi bahan baku yang kami punya itu kami dapatkan dari seluruh Indonesia, sehingga bisa terjamin bahwa oh ini kualitasnya terbaik. Jadi tidak hanya di satu titik, dua titik, tapi kita seluruh Indonesia kita mendapatkan pasokan barang. Sehingga ketika barang-barang tadi ingin didistribusikan kepada UMKM, itu adalah barang-barang terbaik dari seluruh Indonesia. Yang kedua, ditujukan untuk mampu selalu menghidupkan dan membantu UMKM di Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan harian maupun bulanan. Jadi kami memiliki unique value, yaitu bahwa kami bisa untuk mengatasi atau mampu menghidupi UMKM di Jawa Barat. Jadi dalam keseharian maupun bulanan. Kemudian selanjutnya ada unfair advantage. Unfair advantage ini adalah sesuatu yang tidak bisa perusahaan lain atau produk lain mengikuti kami. Ini hanya ada pada kami dan cuma kami gitu. Ya, simpelnya. Yang pertama ada reward untuk UMKM dan pihak lainnya yang ingin melaksanakan kerjasama dalam bidang apapun. Jadi kami memiliki reward, tapi bukan reward, tapi reward yang dimaksud pada ini adalah berbeda dengan reward yang pada umumnya. Seperti kan kalau misalkan ada kerjasama dengan UMKM, pasti ada reward satu sama lain. Nah, ini ada reward lagi yang berbeda untuk para UMKM, sehingga UMKM ini mau bekerjasama dengan kami dan tadi mau meningkatkan usahanya. Kemudian ada poin yang kedua adalah harga tangan pertama. Jadi ketika para UMKM ingin membeli produk atau bahan baku dari kami, itu mereka akan mendapatkan sama seperti halnya mereka mendapatkan dari pabriknya sendiri gitu, dari pabriknya. Jadi harganya harga tangan pertama yang jauh lebih murah daripada harga distributor. Ketiga, harga pengiriman ke UMKM sangat terjangkau ya. Yang keempat, terdapat asuransi terhadap kualitas produk. Nah, itu adalah advantage dari produk kami. Kemudian customer segment kami adalah yang pertama mahasiswa fresh graduate maupun masyarakat umum se-Jawa Barat yang paham tentang teknologi dan ingin mulai membangun UMKM. Kedua, pelaku UMKM usia 15 sampai 25 tahun se-Jawa Barat yang paham menggunakan teknologi dengan pendapatan bulanan di atas UMR Jawa Barat. Jadi bisa dibilang simpelnya adalah customer segment kami adalah seorang pemuda ya, seorang pemuda yang tadi mau dia fresh graduate, mau dia bukan fresh graduate, tapi asalkan dia memiliki salah satu komponen pentingnya yaitu mengerti dan paham tentang teknologi, insya Allah dia masuk dalam customer segment kami. Karena memang dalam hal bisnis kami ini, kami menggunakan teknologi. Kami menggunakan jadi semuanya customer segment kami adalah bagi orang-orang yang tadi pemuda yang memiliki pemahaman tentang teknologi, pengalaman tentang teknologi, sehingga ketika mereka menggunakan aplikasi kami itu mereka mengerti cara kerjanya, benefitnya apa, dan segala-galanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian yang tidak fresh graduate atau kalian yang sudah lulus lama, tapi kalian memiliki tadi pemahaman tentang teknologi, kalian juga termasuk sama segmen kami. Selanjutnya ada existing alternative. Existing alternative ini adalah cara alternatif ketika kalian ingin bekerja sama dengan kami atau mengakses kami menyediakan sebuah alternatif untuk kalian. Yang pertama, menggunakan jasa penyedia kebutuhan UMKM secara langsung yang bertempat di Jawa Barat tanpa memperhatikan kualitas produknya. Jadi ketika kalian bingung untuk mengakses dengan online atau ingin membeli bahan baku dengan online, kalian tidak perlu takut karena kami mempunyai kantor cabang di Jawa Barat. Jadi kami punya kantor sendiri sehingga kalian bisa datang ke kantor kami untuk tadi mengecek atau melihat atau bahkan membeli langsung di sana. Dan alternatif yang kedua adalah
menggunakan website lain seperti padiumkm.id untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Jadi kami memberikan alternatif lain, yaitu kalian menggunakan website lain yang seperti kami, yang mungkin lebih mudah atau lebih kalian mengerti, yaitu padiumkm.id salah satunya. Selanjutnya ada K-Matrix. K-Matrix kami adalah yang pertama, websitenya bersifat responsif dan interaktif. Jadi kalian tidak akan menunggu lama karena kami responsif. Dan juga kami interaktif kepada para customer, kepada para orang-orang yang mengakses website kami, sehingga kalian tidak perlu merasa takut atau merasa boring ya ketika mengakses website kami. Nah, kedua, loading time website setiap page sekitar 3-5 detik. Jadi kalian tidak harus menunggu lama ketika ingin ngeklik dalam website kami, karena semuanya serba cepat. Ketiga, website memiliki fungsional yang sesuai dan menyesuaikan dengan pengguna atau customer segment. Jadi fungsional pada website kami ini pastinya mampu diolah atau diproses oleh kalian para pengguna atau customer segment kami. Tidak perlu bingung karena kalian akan mengerti dasarnya, karena memang kami desain bisa dimengerti oleh kalian. Kemudian ada high level concept. High level konsepnya adalah yang pertama, Warung Jogja sebagai penyedia dan pengadaan bahan baku serta kebutuhan lainnya untuk UMKM di Jogja. Ya sama seperti kami, UMKM Jogja itu tadi di Jogja dan kami di Jawa Barat ya, punya domisili masing-masing. Dan yang kedua ada Padi UMKM.id. Nah, kita singgung di akses alternatif, di mana Padi UMKM.id ini lebih luas dari Warung Jogja dan buka warung jabar.com kami. Mereka mencakup seluruh Indonesia ya, lebih luas. Zoom channels atau bagaimana cara kita memasarkan buka warung jabar.com ini adalah yang pertama dengan media sosial. Media sosialnya bisa berupa Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian lewat komunitas UMKM di Jawa Barat. Jadi kami memasuki komunitas UMKM Jawa Barat sehingga kami bisa tadi memasarkan atau mempromosikan website kami. Oh, kami punya ini nih. Pada tadi ketika kita masuk ke komunitas UMKM di Jawa Barat, kita berbaur dan kita mempromosikan produk kami. Antaranya adalah media digital. Ya, itulah 3 cara kami atau 3 channel kami untuk memasarkan ide UMKM kami. Yang selanjutnya ada early adopters. Early adopters ini adalah gambaran orang-orang yang akan menggunakan atau mengakses website kami. Yang pertama adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, sebab menjadi salah satu universitas yang melahirkan mahasiswa dengan pengetahuan entrepreneur. Jadi mahasiswa UM Bandung ini kan memang dari awal kuliah sampai akhir itu dengan slogannya technopreneurship atau Islam technopreneur adalah mahasiswa yang memang dididik dan dibentuk untuk menjadi seorang technopreneur di masa depan. Sehingga bisa kami tebak bahwa memang yang akan menggunakan website kami adalah salah satunya adalah dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, kemudian yang selanjutnya pelaku UMKM di Jawa Barat yang paham teknologi dan usahanya masih perlu terus dikembangkan. Jadi buat kalian para UMKM yang usahanya dikembangkan dan kalian paham teknologi, mari bergabung dengan kami. Akses website kami. Kemudian ada cost structure dan revenue ya. Cost structure dan revenue. Nah, cost structure lebih dahulu ya. Jadi cost structure yang kami buat adalah yang pertama biaya pembuatan dan pengembangan website. Jadi kita tadi membuat website kan karena kita berbasis website. Tuh, kita membuat dan kita dikembangkan juga si website ini. Kemudian biaya publikasi dan promosi website. Jadi kami pasti perlu publikasi dan promosi ya. Nah, itu juga memerlukan biaya, jadi kami masukkan itu sebagai cost structure. Selanjutnya ada biaya perawatan website. Jadi website pun perlu dirawat sehingga tidak ada maintenance. Bukan. Dengan ada maintenance pada website kami,
dan website kami akan terawat, maka masalah-masalah kecil pun bisa teratasi dengan cepat. Yang selanjutnya ada biaya operasional ya, ongkos kirim dan lain-lain. Yang terakhir adalah gaji karyawan. Jadi kami memiliki karyawan dan ya karyawan kami juga perlu digaji. Jadi itu masuk cost structure kami. Kemudian revenue structure. Yang pertama, kami mendapatkan revenue itu dari investasi ya. Jadi jika ada para investor yang ingin menginvestasikan dananya, bisa kepada kami gitu, yang membantu kami. Nah, selanjutnya kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan UMKM. Yang ketiga, iklan. Dan yang terakhir adalah pajak sebesar 5%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.